3A akan menjelaskan tentang tugas manajemen risiko yang saya jalani bersama rekan saya dari kelompok 6, ada Nazaruddin Ahmad dan Rosma Azizah di PT Rajasa Galuh Pratama. Langsung saja pada penjelasan pertama mengenai apa saja manajemen risiko di PT tersebut. Manajemen risiko yang terdapat di PT Rajasa Galuh Pratama, yang pertama di dalam internal ada penanggung jawab teknis risiko yang dialami, yaitu instalasi rumah yang bermasalah, lalu ada teknis pemasangan, dan terakhir mati listrik. Selanjutnya di bagian manajer umum, risiko yang dialami pegawai kesetrum ringan, jatuh dari motor, susah mencari alamat konsumen. Lalu selanjutnya di bagian keuangan terdapat pegawai yang salah menginput data dan lamanya pencairan gaji. Dan yang terakhir di bagian keluar regulasi, yaitu pegawai yang pemasangan KWH-nya itu sulit. Selanjutnya kita pindah ke bagian eksternal. Di sini di bagian eksternal terdapat bagian teknologi, aplikasi yang sering error, dan bagian bencana alam, yaitu seringnya hujan. Kembali bersama saya, Rosma Azizah, yang akan melanjutkan penjelasan mengenai seberapa besar resiko yang terjadi dalam 1 tahun terakhir. Melihat dari hasil mind map yang telah dikerjakan, resiko yang terjadi di PT Rajasa Galuh Pratama yaitu di bagian internal masih dalam kategori sedang. Lalu di bagian eksternal, kategori dikatakan berat karena adanya musim penghujan pada akhir tahun, sehingga dalam pemasangan KWH mengalami kehambatan. Jadi, kesimpulan yang telah saya jelaskan bahwa seberapa besar risiko yang terjadi dalam 1 tahun terakhir masih dalam kategori sedang, karena musim penghujan hanya terjadi pada akhir tahun. Bersama saya Nazaruddin Ahmad yang akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimanakah dampak PT tersebut pada saat pandemi COVID-19 ini. Pada saat pandemi ini, PT tersebut tidak mengalami dampak yang terlalu besar. PT tersebut hanya terkena dampak dalam sistem pembayarannya, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa subsidi pembayaran untuk meringankan orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Dan yang terakhir, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai apa solusi bila terjadinya kemungkinan terburuk pada saat musim hujan. Solusi dari faktor eksternal pada saat musim hujan yaitu harus memerlukan jas hujan untuk para pekerja. Ada juga box peralatan pemasangan KWH seperti kabel dan perkas lainnya. Juga bisa dengan menghindari pemasangan pada saat musim hujan. Dan yang terakhir bisa mematikan semua aliran listrik pada saat terjadi konsleting listrik pada saat hujan. Ya, tidak terasa waktunya sudah kita undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa memakai masker. Sampai jumpa dan selamat siang. Bye.